Prasetya. Kali ini kita kedatangan narasumber yang merupakan alumni pada angkatan 2020 bernama Mbak Munira. Halo Mbak Munira. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik Mbak Munira, jadi boleh nggak sih Mbak ceritain kayak perjalanan Mbak selama kuliah di FKIP itu gimana, sama perkenalkan diri Mbak. Mungkin teman-teman ada yang belum kenal sama Mbak. Selama Mbak kuliah itu Mbak atau pernah menjabat jadi aspara di kelasnya atau di himpunan gitu. Oke. Selamat pagi semuanya. Halo, perkenalkan saya Munira. Saya adalah alumni dari Universitas Balikpapan angkatan tahun 2020 dan kebetulan saya adalah lulusan dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya ditanya bagaimana pengalaman masuk ke universitas ya, jadi kalau pada awalnya tuh tentu pasti perasaan yang senang juga ya, karena memang saat itu faktor utama kenapa kok bisa senang masuk ke sini, karena memang masuk ke dalam program studi yang memang diminati dari awal gitu. Jadi memang awalnya sekedar hobi masuk pendidikan bahasa ini, sekedar suka membaca hal-hal kecil kayak suka membaca, suka menulis, dan juga kalau lihat dari segi akreditasi ya memang Universitas Balikpapan ini layak untuk dipilih dengan akreditasi yang sudah cukup baik, karena memang nantinya kan akreditasi itu tentu akan berpengaruh ya ke depannya nanti terhadap karir juga. Kalau kita flashback lagi nih Kak, selama proses kuliah nih, gimana sih masa-masa kuliah dari awal sampai akhir? Nah, kalau ngomongin masalah flashback nih ya, kalau kita flashback lagi ke awal-awal perkuliahan, mungkin di awal tuh ada perasaan-perasaan senang, tapi juga ada perasaan ragu di dalam diri sendiri tuh. Karena yang pertama senang karena akhirnya bisa masuk ke dalam program studi yang memang diminati nih dari awal gitu. Tapi di sisi lain juga ada perasaan ragu dan juga takut, sebenarnya sedikit takut karena yang pertama, ketika kita masuk ke kampus, ketika kita masuk ke dalam dunia perkuliahan, tentu ada perasaan-perasaan takut akan yang pertama karena lingkungannya. Kita kan memulai kembali nih, kita masuk ke dalam lingkungan yang baru, otomatis kita harus bertemu dengan orang yang baru lagi, kita harus beradaptasi lagi sama orang-orangnya dengan si karakter-karakter yang berbeda-beda. Kemudian juga kita harus bertemu dengan dosen-dosen yang ibaratnya kalau kita berpikir tuh bagaimana caranya komunikasi dengan dosen yang baik gitu. Nah, jadi perasaan-perasaan takut seperti itu, perasaan sedikit ragu lah ketika masuk. Jadi Nara bisa menceritakan sedikit apa sih momen yang paling berkesan bagi Kak Munira selama proses kuliah? Oke, kalau ngomongin momen-momen pasti banyak banget ya, momen-momen baik suka maupun duka gitu. Kalau misalnya mau dijabarin satu-satu bakal panjang banget nih ceritanya gitu. Tapi poin intinya kalau terkait dengan sukanya, tentu tuh bisa bertemu dengan orang-orang yang ibaratnya dengan pemikiran yang sudah lebih kritis. Jadi membuat kita juga punya pemikiran itu jadi tumbuh. Jadi orang yang lebih kritis lagi, orang yang tahu bagaimana sih cara menyelesaikan sebuah masalah tanpa harus mengedepankan kekerasan kayak gitu. Jadi kita membuat menyelesaikan sebuah masalah dengan pemikiran-pemikiran kita sendiri tanpa harus melibatkan kekerasan. Pasti kayak gitu. Jadi membuat kita jadi lebih kritis lah gitu. Jadi kalau ngomongin momennya tuh banyak sekali gitu. Jadi mulai dari bertemu dengan teman-teman, ketemu sama dosen-dosen yang punya wibawa, yang ibaratnya untuk kita tiru tuh sangat baik gitu, yang membuat kita berpikir kayak kalau bisa pengen deh nanti jadi seperti beliau kayak gitu. Kemudian juga ketemu sama teman-teman di organisasi gitu, yang mungkin tidak hanya dari satu jurusan saja, tapi kan kita juga dari organisasi itu bisa ketemu sama berbagai macam karakter orang gitu, yang membuat kita jadi belajar untuk tumbuh gitu. Kemudian kalau dukanya mungkin namanya kita ketemu sama beberapa orang, kita berkelompok, tentu ada pemikiran-pemikiran yang tidak satu kepala. Nah, jadi biasanya kalau sedang mendiskusikan sesuatu, kemudian ada hal-hal yang akhirnya menimbulkan perdebatan karena ketidakcocokan satu sama lain itu, yang mungkin yang sedikit menjadi kendala lah ketika perkuliahan itu. Tapi lebih banyak momen sukanya pasti ya, selama ini.
Jadi kan Mbak tadi bilang pernah ikut organisasi MPS tuh. Betul. Nah itu bagaimana pengalamannya dan terus menurut Mbak itu apakah aktif dalam berorganisasi di perkuliahan ini penting? Yang pertama bagaimana pengalamannya tadi Iya. ya, pengalaman selama di organisasi. Jadi memang organisasi ini awalnya saya hanya sebagai volunteer. Ya, jadi awalnya hanya sekadar mendaftarkan diri karena penasaran awalnya. Ya, jadi penasaran ada tawaran untuk menjadi volunteer, itu makanya pertama kali coba untuk bergabung gitu. Dan ternyata ketika sudah bergabung menjadi seorang volunteer, kemudian menjadi seorang panitia di dalam sebuah kegiatan, oh ternyata seru ya gitu, ternyata seneng ya gitu. Dan apa ya, jadi tahu gitu bagaimana sih cara membuat sebuah kegiatan, sebuah acara, misalnya kayak seminar, terus seperti apa sih cara menjalankannya, seperti itu. Kemudian oh ternyata untuk membuat sebuah acara tuh nggak bisa salah-salah ya. Nah hal-hal seperti itu kan akhirnya yang awalnya nggak tahu jadi tahu Dapat gitu. pengalaman Betul, dapat pengalaman. Nah dari situlah muncul keinginan untuk wah pengen nih jadi anggota tetap di dalam himpunan gitu. Makanya ketika ada buka ada open recruitment dari HMPS, memang langsung mendaftar pada saat itu gitu. Dan kebetulan ya itu tadi terpilih sebagai ketua dari media dan informasi gitu. Dan karena memang bidang yang disukai ya, edit, kemudian mengambil dokumentasi itu kan memang hal-hal yang disukai juga seperti itu. Jadi pembawaannya tuh jadi lebih enjoy karena memang menjalankan tugas yang memang disukai gitu. Dan kalau pertanyaan terkait dengan kenapa sih penting nggak sih organisasi itu ya? Gitu. Nah, kalau menurut saya sendiri penting banget gitu. Karena memang walaupun kegiatannya kan hitungannya jadi non akademik ya, kita belajar di luar dari kelas ya kan gitu. Memang penting. Kenapa? Karena dari organisasi itu kita bisa belajar yang pertama public speaking. Kenapa? Karena ketika berorganisasi kita dituntut untuk bisa berbicara, berinteraksi dengan orang lain, yang dimana interaksi itu pun bukan kita lakukan terhadap sesama teman aja nih, sesama jurusan gitu, tapi kita keluar. Contohnya tadi misal ketika kita membuat sebuah acara kayak seminar atau itu kan kita butuh yang namanya sponsor dan lain-lain, atau kita perlu mengantarkan surat undangan. Nah itu kan hal tersebut kan menuntut kita untuk datang kan, untuk berinteraksi secara langsung. Betul, harus komunikasi dua arah. Nah makanya pada akhirnya dari situ kita jadi belajar bahwa public speaking bisa kita dapat dari organisasi seperti itu. Kemudian pengalaman yang lain juga, misalnya kayak cara pembuatan surat, misalnya contoh-contoh kecilnya tuh. Jadi iya betul, jadi kalau di perkuliahan mungkin kita dari jurusan bahasa diajarkan ya bagaimana penulisan yang baik, nah kan tetapi cara bagaimana penyusunannya, bagaimana penempatannya, nah itu kan kita belajarnya tidak terlalu diajarkan ya. Nah ketika organisasi kan kita belajar ya bagaimana sih cara memberikan penyuratan yang baik, bagaimana cara membuat sebuah proposal yang baik agar dari perusahaan mau untuk memberikan kerjasamanya kepada kita. Nah, kayak gitu. Jadi banyak yang bisa didapatkan dari organisasi gitu. Jadi kalau memang tidak ikut tuh sebenarnya sangat disayangkan banget. Betul, sangat disayangkan kalau misalnya kita nggak bergabung. Nah, itu yang saya akan sih. Terus Kak, kan organisasi ini sangat penting ya. Lalu apakah lingkungan itu mempengaruhi semangat kita untuk terus berorganisasi atau menurut Kakak sendiri? Kalau ngomongin tentang lingkungan, menurut saya sangat berpengaruh gitu. Karena yang pertama ketika kita berada di sebuah lingkungan yang membuat kita merasa tidak nyaman, tentunya kita juga untuk menjalaninya tuh rasanya kayak berat kan jadinya untuk ngejalanin hal itu gitu. Jadi memang dibutuhkan lingkungan yang nyaman. Nah, tapi bagaimana kita bisa merasa nyaman di lingkungan tersebut, tentunya kan datang dari diri kita sendiri. Bagaimana cara kita membuat kita merasa nyaman ada di sini gitu. Jadi ada nggak sih kebijakan dari FKIP ini yang membantu atau memudahkan Mbak selama proses perkuliahan? Kalau ngomongin tentang kebijakan tentu banyak sekali ya gitu. Salah satunya saja nih terkait dengan dosen pembimbing. Jadi memang dari awal masuk kan kita sudah diberikan dosen pembimbing ya
ya kan? Iya. Benar gak? Iya. Sampai sekarang masih berlaku Iya. kan? Nah itu, jadi dari awal perkuliahan tuh kita sudah diberikan dosen pembimbing. Jadi kita tidak kebingungan pastinya ketika mengurus, kayak misalnya kita sedang mengurus KRS, ya kan? Iya. Kita sedang menyusun KRS, kalau misalnya tidak ada bimbingan, lalu kita kebingungan dong, Iya. ini arahnya kemana nih gitu. Kita harus ngapain gitu, berapa sebenarnya yang harus diambil, berapa maksimal, berapa minimalnya gitu. Nah dengan adanya dosen pembimbing tentu sangat terbantu ya jadinya. Nah, jadi kebijakan kampus yang menetapkan bahwa di awal itu sudah ada dosen pembimbing itu tentu memudahkan kita sebagai mahasiswa. Terus Mbak, kalau ngomongin soal akademik nih, kan alumni nih dari tahun alumni tahun 2020 nih, nah itu lulus dengan IPK berapa ya kalau boleh tahu? Nah, untuk saya sendiri kebetulan waktu itu lulus dengan IPK 3,98. Wah, bagus. Untuk bisa dapat hasil yang seperti itu betul ya namanya konsisten. Jadi kalau misalnya ada kayak tugasan atau ada hal-hal yang berkaitan dengan kuliah itu diusahakan bagaimana caranya biar tetap fokus seperti itu. Jadi tetap mengusahakan gimana caranya biar di mata kuliah ini nilainya stabil seperti itu. Mungkin kakak sendiri punya strategi atau solusi bagaimana sih cara kita menjaga IPK kita biar stabil sampai lulus? Jadi kalau misalnya tips itu sebenarnya gak ada yang macam-macam ya, jadi lebih ke itu aja tadi. Jadi yang pertama pastinya fokus, karena kan tujuan utama kita memang bekerja ya, walaupun memang entah sampingan kita sebagai freelance kah, bekerja atau memang berorganisasi, nah kan tetapi memang yang harus kita utamakan di sini itu adalah kuliah. Jadi memang bagaimana caranya fokus dulu, jangan sampai menjawab tuh yang asal-asalan, yang penting selesai, yang penting kumpul gitu. Biasanya kan gitu ya. Nah, jadi pemikiran kayak tanggung jawab. Jadi kita naruh tanggung jawab di dalam terus itu kalau dari saya sendiri ya. Jadi setelah lulus kuliah ini kakak ini fokus ke bidang apa ya kak, kerja? Jadi untuk saat ini kebetulan saya sedang bekerja di salah satu perusahaan memang yang dibawahi langsung dari pemerintah pusat juga gitu. Jadi untuk saat ini memang sedikit lintas ya daripada gelar yang didapatkan. Jadi banyak orang yang berpikir tuh biasanya kalau misalnya lulus dari FKIP pasti jadi guru. Iya, padahal sebenarnya kita bisa explore lebih banyak daripada ijazah kita sebagai sarjana pendidikan. Ada pesan untuk mahasiswa-mahasiswa di luar sana yang lagi berjuang? Oke ya. Mungkin untuk mahasiswa-mahasiswa yang sedang berjuang, sedang berkuliah, terutama mungkin mahasiswa-mahasiswa semester akhir ya, gitu, itu tetap semangat. Yang pastinya bagaimana, memang berat mungkin ketika dilakukan, prosesnya tuh mungkin lumayan berat, tapi prosesnya itu yang justru membuat kita jadi belajar. Prosesnya itu yang membuat kita jadi tumbuh setiap tahunnya, jadi dinikmati setiap prosesnya dilakuin karena gak bisa diulang lagi. Iya, gitu. kan jadi kenangan ya, itu semuanya. Nah, buat teman-teman di luar sana tentunya di sini saya mau memperkenalkan bahwasannya di Universitas Balikpapan ini ada program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan gitu. Jadi saya harap teman-teman bisa bergabung ke fakultas kami. Buat teman-teman di luar sana jangan lupa untuk bergabung bersama kami di Universitas Balikpapan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kami tunggu ya. Baik, sampai jumpa lagi di podcast Suara FKIP selanjutnya. Bye.